ada beberapa pemain ya kita sebut bintang lah, mulai dari Cristiano Ronaldo, terus Luka Modric, terus Mohamed Salah yang diperkirakan akan tidak melanjutkan Piala Dunia di berikutnya. Melihat Cristiano Ronaldo sih di Piala Dunia kali ini, ya gue nggak tahu gue harus memuji dari mana gitu. Gue udah nggak tahu gitu karena udahlah ya, emang udah selesai lah Cristiano Ronaldo gitu loh di Piala Dunia kali ini gitu sih. Apakah ini jadi lubang lah dari karir Cristiano? Tapi seenggaknya Messi nggak ada statement untuk pensiun. Iya sih. Iya, itu dia ini masalah. Kalau ngelihat kemarin kan bisa dibilang penalti perpisahan lah ya. Penalti perpisahan dari Neymar untuk Brazil ya. Brazil. Kita juga melihat prime-nya lah di masa lalu, walaupun banyak cedera ya sebenarnya di World Cup ini dia. Perjalanan seorang Neymar benernya kalau agak disayangkan sebenarnya waktu dia pindah ke PSG sih sebenarnya. Oke. Iya, karena mungkin kalau dia di Barcelona akan meraih lebih banyak prestasi di sana ya, di Barcelona ya bersama Messi ya gitu. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Arah Juara, podcast yang membahas mengenai prediksi serba-serbi yang terjadi di Pesta Bola 2026. Nah, di episode kali ini gue kita nggak akan bahas prediksi dulu. Kita akan bahas soal trivia yang terjadi di Pesta Bola 2026. Nah, soal apa? Ada beberapa pemain ya kita sebut bintang lah, mulai dari Cristiano Ronaldo, terus Luka Modric, terus Mohamed Salah yang diperkirakan akan tidak melanjutkan Piala Dunia di berikutnya. Tidak sendiri, gue bersama dengan host Halftime Break, Mas Dev. Halo. Sahabat Kompas TV. Ya. Sama kita lagi nih. Oke Mas Dev, nih kita akan bahas para pemain ini ya last dance yang last dance ya. Dari pemain-pemain bintang nih. Kalau ngeliat kita ke Cristiano dulu kali ya. Oke. Dia lagi nih. Mumpung Portugal nih. Oh iya. Portugal. Nah, kalau mengenang pertandingan dari Cristiano kalau di Pesta Bola 2026 ini, kalau dari Mas Dev sendiri gimana nih lihatnya? Ya emang udah harusnya nggak ikut lah dia. Ya dari semua pertandingan lawan Uzbek doang yang levelnya jauh di Portugal dia bisa perform. Saya lawan Kongo kan dia ya, lawan Republik Kongo, terus juga lawan Kolombia. Terus abis itu lawan dia tuh 32 besar lawan apa ya? 32 besar melawan lawan Kroasia baru ketemu Spanyol benar. Oh betul. Lawan Kroasia ya golnya juga penalti. Jadi udahlah gitu, maksudnya di luar prestasi yang udah dia buat ya, itu kan prestasi semua prestasi yang udah Cristiano lakukan kan itu di masa prime-nya ya gitu. Dan masa prime-nya pun itu udah selesai, gue bilang sejak di Piala Dunia terakhir kemarin 2022 gitu. Yeah. Jadi ya sebenarnya karena pelatihnya aja si Roberto Martinez jadi masih diberikan kesempatan untuk bermain gitu, karena itu statement dari Roberto Martinez itu sendiri. Tapi kalau Cristiano Ronaldo buat gua dia tuh harusnya bisa lebih bijak lagi ya ketika dia ikut kayak Neymar lah gitu. Neymar bukan Neymar yang memaksakan dirinya untuk main, tapi malah publik yang memaksa dia untuk main gitu loh. Makanya Neymar pun di bench dia tidak masalah, terus juga ikutin arahan dari Carlo Ancelotti juga pelatihnya, tapi kalau Cristiano Ronaldo ini enggak gitu loh. Jadi dia harus main, dia ingin membuktikan ya untuk dirinya sendiri, dan pada akhirnya ya ini yang dia dapatkan gitu loh. Dan melihat Cristiano Ronaldo sih di Piala Dunia kali ini, ya gue nggak tahu gue harus memuji dari mana gitu. Gue udah nggak tahu gitu karena udahlah ya, emang udah selesai lah Cristiano Ronaldo gitu loh di Piala Dunia kali ini gitu sih. Apakah ini jadi lubang lah dari karir Cristiano kalau menurut tuh? Enggak lah gitu, Cristiano Ronaldo salah satu pemain yang tersukses dan terbagus ya, the greatest all of time juga lah untuk di dunia sepak bola gitu loh. Tapi ya di usia 41 ini
ya memang sih mungkin bisa dibilang di usia segini masih bisa kompetitif di ajang dunia gitu loh. Mungkin bisa dibilang cukup bagus ya gitu. Tapi pada nyatanya faktanya dia memaksakan itu dan akhirnya nggak perform juga kan gitu. Jadi hal yang ingin dia buktikan bahwa dunia salah malah berbalik keadaannya, malah lu yang salah gitu. Jadi dunia yang benar gitu. Tapi kalau ngelihat trennya sih dia kan katanya sudah statement akan pensiun ya setelah Piala Dunia kali ini. Sebelum pertandingan melawan Spanyol ya. Iya. Tapi gue malah justru khawatir. Yang ditunjuk pelatih Portugal sekarang Jorge Jesus. Pelatih Al Nassr yang latih dia juga. Iya. Jadi statement dia akan pensiun kemungkinan batal. Kemungkinan. Karena ada kemungkinan yang lain di Euro 2038 bahkan mungkin World Cup 2030 yang dimana Portugal akan menjadi tuan rumah. Masa iya ikon besar Portugal tidak dibawa? Itu kekhawatiran gua. Minimal bench lah ya. Iya, minimal kalau dibawa ya bench lah gitu. Udah ya 44 atau 45 ya. Itu dia. Tapi gua harap gua salah gitu loh. Gua harap gua salah walaupun pelatihnya nanti Jorge Jesus. Tapi ada kemungkinan juga karena juga Argentina pun babak awal ya. Kebagian 2020 juga ya. 2020 itu pun juga masih mungkin tuh Messi itu. Tapi seenggaknya Messi nggak ada statement untuk pensiun. Iya sih. Iya ini masalah. Karena kali ini dilihat lagi nih omongannya nih, dia pegang omongannya nggak? Iya. Itu dia. Dia sendiri kan yang bikin bumbu-bumbu ini. Gitu. Gue mau geser ke Neymar lah. Oke. Kalau ngelihat kemarin kan bisa dibilang penalti perpisahan lah ya. Bisa. Perpisahan dari Neymar untuk Brazil ya. Neymar untuk Brazil. Terus kita juga melihat prime-nya lah di masa lalu, walaupun banyak cedera ya sebenarnya di World Cup ini dia kayak di waktu itu sebelum kalah lawan Jerman 7-1 itu Neymar juga cedera. Cederanya juga lumayan parah lah dibilang. Nah kalau melihat perjalanan Neymar ini, kalau dari Mas Div sendiri gimana? Perjalanan seorang Neymar ya sebenarnya kalau agak disayangkan sebenarnya waktu dia pindah ke PSG sih sebenarnya. Oke. Iya karena mungkin kalau dia di Barcelona akan meraih lebih banyak prestasi di sana ya di Barcelona ya bersama Messi ya gitu. Dan tadi udah disinggung cederanya waktu 2014 itu merupakan cederanya Neymar yang membuat rentetan cedera yang sekarang dialami juga salah satunya dari situ juga gitu. Ditambah gaya hidup Neymar yang sehat alias ya tidak sport lah gitu. Maksudnya banyak partinya ya wajar pemain Brasil kan emang begitu ya gitu. Ya itulah gitu kombinasi dari semua itu yang membuat kondisi Neymar ya pada kayak sekarang, pada umurnya dalam tanda kutip banyak loh di umur Neymar sekarang masih banyak yang perform juga. 34 tahun. Harry Kane masih perform. Karim Benzema di umurnya Neymar masih perform. Gitu. Tapi Neymar dengan ya sebenarnya sangat disayangkan sih dengan skill yang dia punya, dengan style bermain yang sangat indah yang ditampilkan oleh Neymar, memilih klub PSG yang dalam tanda kutip exposure nggak sebesar itu jadi tenggelam sendiri dianya gitu loh, dan tidak bisa membuat banyak prestasi di sana juga. Dan akhirnya ketika waktu itu dia punya 3 penyerang terbaik Mbappe, Neymar, Messi malah nggak ada hasilnya juga kan gitu. Jadi dan melihat di Piala Dunia akhirnya dia bisa tampil lagi di 2026, nyatanya dia udah tidak bisa seperform itu. Mungkin kalau cara dia bermain seperti di 2022 mungkin Brasil akan bisa sampai di titik yang sekarang kalau gue bilang. Tapi ternyata udah nggak sebagus itu Neymar di 2022 cukup ngegendong loh waktu itu, dan akhirnya kalah sama Kroasia ya. Kroasia. Nah, gue tuh ngelihat Brasil sebagai kuda hitam tuh karena faktor itu, dan ternyata di sini tidak ditunjukkan oleh Neymar karena kondisinya ya. Jadi ya sayang banget, tapi ya apresiasi sebesar-besarnya lah. Gue sangat happy bisa ngelihat Neymar bermain di masa gue ya gitu. Jadi ya
Respect lah buat Neymar. Balik lagi ke Liga Brasil ya. Iya. Itu kan artinya dia memaksakan ya. Memaksakan ingin tampil lah gitu. Bukan memaksakan ingin cetak rekor yang lain-lain kayak Cristiano gitu. Kalau dia bener-bener maksa pengen, gue pengen tampil di Piala Dunia, dia merasa bisa, ya udah dia akan tampil gitu. Dan ini kan terakhir juga. Dan dia nggak neko-neko ingin main jadi starter kok. Dia cuma pengen dibawa aja gitu. Udah terakhir gitu. Oke. Satu pemain lagi yang ya lumayan lah, Luka Modric. Oke. Lumayan. Nah, kalau menurut tuh apakah bisa dibilang nih si Luka Modric sebagai gelandang yang terbaik? Iyalah, satu-satunya gelandang yang mendapatkan Ballon d'Or. Nggak satu-satunya, si Rodri juga udah dapat ya kemarin. Ya maksudnya sebelum Rodri di masa prime-nya Cristiano dan juga Messi, hanya dia pemain tengah yang mendapatkan Ballon d'Or. Dan membawa Kroasia sampai final dan juga semifinal dengan mungkin bisa gue bilang salah satu perwakilan negara perbatasan mungkin ya di Kroasia, Eropa Barat sama Eropa Timur. Bisa membawa Kroasia di level tertinggi loh selama dua edisi berturut-turut. Ya buat gue dengan jumlah populasi 5 jutaan, mungkin sekarang 6 jutaan bertambah, membawa Kroasia di level tertinggi itu kan ada peran yang sangat besar dari Luka Modric gitu loh. Itu di tim nasional. Di klub treble Liga Champions, terus juga 2 kali Liga Champions setelah mereka treble 2 apa 3 gitu. 2 apa 3 ya itulah gitu. Waktu dipegang Ancelotti lagi. Jadi Real Madrid pun hancur ditinggal oleh Luka Modric dan juga Toni Kroos. Jadi ya peran yang sangat besar dari Luka Modric ya yang bisa membuat Luka Modric menjadi best midfielder in the world sih. Gitu kalau gue ngeliat. Kira-kira nih kalau menurut Mas Dev ada nggak sih generasi-generasi ya mungkin kalau bisa dibilang ada Mbappe gitu-gitu. Tapi kalau di Portugal gitu pengganti dari Cristiano ada nggak sih? Nggak ada lah. Pengganti mungkin kayak waktu itu bisa dibilang mendekati kan Eden Hazard ya. Iya. Eden Hazard mungkin bisa mendekati siapa? Ya mungkin dua pemain ini Messi sama Cristiano Ronaldo dan mungkin juga Neymar kalau tidak pindah ke PSG mungkin akan mendekati juga level dan kualitasnya kayak Messi dan Ronaldo. Tapi dua pemain ini gaya hidupnya sama. Hazard juga malas-malesan latihan, makanya banyak cedera juga waktu di Chelsea. Ke Real Madrid pun ya kita tahu sendiri, mungkin cedera sama mainnya banyakan cederanya gitu. Jadi ya dan sampai saat ini sayangnya ketika sekarang Kylian Mbappe dan mungkin Erling Haaland ya yang menjadi 2 nama besar yang disorot di generasi sekarang nih usianya udah akan mendekati peaknya gitu. Jadi setelah peak kan paling beberapa lama lagi sih kita bisa menikmati mereka, tidak seperti Leo dan juga Cristiano. Jadi 2 pemain ini irreplaceable sih untuk jadi pembahasan sih. Oke. Kalau bicara di tahun 2030 mungkin kalau bisa dibilang rising star lah kalau menurut lu gimana? Kalau berkaca dari 2026 ya maksudnya kayak bintang-bintang yang akan sebenarnya ada beberapa dari Spanyol tentu Lamine Yamal. Udahlah Lamine Yamal kalau dia stabil, nggak aneh-aneh, nggak nggak berulah. Kayak gaya hidupnya. Betul, kalau dia nggak berulah, idolanya aja Neymar, makanya takut gaya hidupnya juga dia ikutin juga gitu, ini yang dikhawatirkan kan. Makanya sekarang dijaga ketat banget sama klub perkembangannya Lamine Yamal. Tentu Lamine Yamal ketika di 2030 itu peaknya dia, menuju peaknya Lamine Yamal. Di Argentina ada Nico Paz sebenarnya, Nico Paznya Como. Ya. Dan kayaknya berpotensi bisa brilian lah si Nico Paz ini. Sekarang kan masih ada Messi. Kemungkinan nanti posisinya Messi yang diisi sama Nico Paz kan. Terus juga sebenarnya sayang Arda Güler di Turki ya, bukan saya Arda Güler di Turki, cuma maksudnya environment dari Turki kayaknya nggak mendukung dia gitu. Padahal di Turki ya satu-satunya yang ngangkat buat gue ya Arda Güler gitu loh. Terus selain Arda Güler itu tadi ini di Jerman itu ada kalau nggak salah namanya
Karl siapa gitu namanya. Itu ada tuh pemain mudanya Munchen sekarang ada di Munchen, itu juga lumayan menjadi sorotan tuh. Mungkin nanti di masa di 2030 picknya Musiala, picknya Florian Wirtz, dan mungkin akan ada nama dia juga tuh nanti tuh di timnas Jerman ya. Dan Jerman nanti sudah bersama Jurgen Klopp, itu juga mungkin akan ada perubahan yang cukup besar yang akan menarik juga sih kalau gue lihat di 2030 nanti ya gitu. So far sih itu dulu ya dari nama-nama Prancis ya paling yang Olise, dua nama itu sih paling. Sisanya gue nggak tahu Dembele apakah masih main, apakah masih fit, terus juga Mbappe kayaknya juga pasti. Tapi kan yang dilihat yang muda-mudanya kan. Ya Prancis sih dua itu ya. Portugal nggak ada. Nggak ada Portugal ya Kak. Ya gue nggak tahu ya Messi Junior atau Cristiano Junior sudah bisa menyentuh level itu apa belum. Ya gue nggak tahu lah nanti 2030 itu mungkin akan dipantau lagi ntar ya. Oke. Gitu sih. Oke, mungkin kalau bisa dibilang si Rising Star ini cukup akan menghiasi lah 2020 ya. Karena udah era-eranya Cristiano pun udah selesai gitu maksudnya. Lah iya makanya 2026 terus ya tontonannya jadi gimana gitu kalau kata orang-orang kan. Ya mungkin itu dulu dari obrolan soal trivia The Ends, ya bisa dibilang bukan The Ends of Era ya, apa kayak The End of an Era of course era ya. Dari Cristiano, terus kita juga bisa menikmati lah si Messi, kita nikmati lah pertandingan di tahun 2026 ini sebaik mungkin gitu. Ya itu dia sahabat Kompas TV, kita lihat bagaimana pertandingan di tahun 2030, apakah semakin menarik dengan Rising Star yang bangkit nih dari 2026. Kita tonton lagi di 2026 ini gimana pertandingannya, dan itu saja. Salam juara.